Setiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Di lembah yang kelam, di bukit yang tinggi, di setiap musim, Engkau selalu hadir. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari tempat ini kami rindu menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mengucap syukur pada hari ini kita boleh bersama-sama kembali bersekutu, beribadah di dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Kita berdoa, kita serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih buat kesempatan yang indah ini Tuhan. Kembali kami bersama-sama umat-Mu, kami boleh bersekutu, beribadah, merendahkan diri mencari wajah-Mu. Meskipun hari-hari ini Tuhan, kami yang mengalami pandemi, kami percaya walaupun kami beribadah secara online, secara virtual, kami yakin dan percaya kuasa Tuhan tak pernah berubah. Engkau sanggup melakukan perkara yang ajaib di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, berkati ibadah ini Tuhan. Dari awal hingga akhirnya kami serahkan hanya di dalam satu nama, Allah kami yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Mari yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan dan kemuliaan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari yang percaya bersama-sama katakan, Yesus, Kau sungguh baik.
Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat suaramu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, mari angkat suaramu, katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memujimu, kami mau menyembahmu, Yesus. Hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang layak. Haleluya. Kami menyembah ya Ralamamu. Mari pribadi lepas pribadi, mari angkat penyembahanmu di hadapan Tuhan saat ini. Mari arahkan hatimu hanya menyembah Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Tuhan, Kau yang layak. Mari berkata-kata dalam roh. Kirala batakaya ralabarabala basyadala bayarala barala bayarala basy. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, segala hormat, kemuliaan kami naikkan hanya bagi-Mu. Haleluya. Shikata kayara labarabala barala bayarala bayase. Haleluya. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu bersama-sama di hadapan Tuhan saat ini. Mari arahkan hatimu lebih lagi di hadapan Allah. Mari angkat hatimu. Haleluya, haleluya. Katakan bersama-sama, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari sembah Dia, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari lebih lagi bersama-sama nyanyi pujian bagi-Mu. Mari angkat suaramu. Tuhan, pujian bagi-Mu Yesus. Tuhan, nama-Mu, nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Mari angkat suaramu. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Katakan nama-Mu besar. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Haleluya. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari berikan tepuk tangan dan kemuliaan bagi Allah kita. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus yang percaya, mari bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kemuliaan Allah kita. Haleluya. Mari kita bersuka cita bersama-sama di hadapan Tuhan pagi hari ini. Sungguh alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Yes. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Mari angkat tangan saudara bersama. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Oh, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sungguh alangkah indahnya. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah.
Saudaraku yang percaya katakan, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Katakan Yesus, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesus, Engkau dahsyat, Engkau Allah yang terhebat. Terima kasih Tuhan. Tepuk tangan sama-sama saudaraku. Haleluya. Thank you Lord. Haleluya. Mari semuanya sama-sama katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Lebih dahsyat katakan, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sekali lagi katakan, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Yesus, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang terbesar, Engkau Allah yang terhebat. Haleluya. Yang percaya mari berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Saudara bersuka cita pagi hari ini, mari kita datang lebih lagi di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita bersama-sama. Kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan pagi hari. Terima kasih Bapa. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Sekali lagi saudara katakan, setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Mari angkat tanganmu bersama-sama. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari jemaat bersama-sama katakan, setiap hari, setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Amin. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Mari angkat tanganmu saudara, katakan, Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya. Mari yang percaya katakan, Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari
segala yang ada hanya Yesus. Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari lebih lagi bersama-sama angkat hatimu, katakan Yesus. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada hanya Yesus. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Sungguh Engkaulah segala-galanya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya pagi hari ini kami rindu untuk kami boleh menerimakan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap kebenaran firman yang disampaikan boleh menjadi berkat, menjadi rema dan kekuatan yang baru bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih, berfirmanlah bagi kami. Kami siap untuk mendengar dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, saya percaya bahwa kita semua ada dalam keadaan yang baik dan sehat. Saya berdoa agar kita semua senantiasa ada dalam penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungan Tuhan. Ibadah doa malam diadakan pada hari Jumat pukul 7 malam secara online. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan link untuk ibadah, dapat menghubungi sekretariat atau WhatsApp ke nomor yang tertera pada layar. Ibadah sekolah minggu dan ibadah raya minggu depan diadakan secara online. Ibadah dapat diakses melalui YouTube channel GPI Maranatha mulai pukul 9 pagi. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui update terbaru seputar info gereja, dapat melihat melalui media sosial gereja yang terdapat dalam Facebook, Instagram, dan YouTube channel GPI Maranatha. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberi persembahan, baik itu persembahan umum, persembahan persepuluhan, ataupun persembahan diakonia, dapat memberi melalui transfer ke rekening gereja, ataupun melalui scan QR Code yang terdapat pada layar. Demikian merupakan serangkaian pengumuman yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Dimanapun Bapak Ibu berada, pastikan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada dengan cara selalu menggunakan masker, selalu menjaga jarak, dan juga rajin mencuci tangan. Dan mari bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam anugerah dan kemurahan-Mu yang menopang kami sungguh mengucap syukur pagi ini kami masih boleh menikmati hadirat Tuhan. Bahkan kami boleh memuji dan meninggikan Tuhan. Kami sungguh bersyukur pagi ini kami mengalami kebaikan Tuhan, olehnya kami masih boleh menikmati indahnya Sabat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan jika sebentar kami akan mendengar suara kebenaran firman-Mu. Tolong hamba-Mu, melalui hamba-Mu firman-Mu boleh diberitakan. Biar Roh Kudus bekerja menyapa kami pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada. Baik kami yang mengikuti online secara di rumah, ataupun hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, sapalah kami ya Tuhan. Biar melalui kebenaran firman-Mu kami boleh diteguhkan, kami boleh diingatkan, bahkan kami boleh diajar dan dinasihati, untuk kami boleh berjalan sesuai rencana dan kehendak-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita berada, puji Tuhan pagi ini kita masih boleh bersama-sama kembali merenungkan dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Pagi ini kita akan merenungkan dan membaca firman Tuhan dalam bacaan kita Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan saya bacakan. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama sampai 15, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya,
Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu menangis, ada waktu tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ayat yang ke-6, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam bacaan yang kita baca tadi, setidaknya ada beberapa fragmen, setidaknya 20 fragmen ketika kita baca, dan 14 pasang. Di mana ada waktu menanam, ada waktu mencabut, ada waktu menangis, ada waktu bersuka, ada waktu perang, ada waktu damai. Dan itu kalau kita perhatikan mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, itu setidaknya ada 28 fragmen dan 14 pasang. Pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema waktu-waktu kehidupan. Ada waktunya, ada musimnya, ada pun pula momennya. Persis seperti momen-momen atau waktu-waktu kehidupan kita yang kita jalani hari-hari ini. Satu kali ketika saya berpergian sama keluarga, kami menginap sebuah hotel dan kami ketika menginap itu ada sebuah rencana bahwa kami akan menginap di sebuah hotel yang cukup bagus dan kami paginya akan menikmati fasilitas hotel. Dan anak-anak saya tentunya sangat bersuka cita. Kami sudah merencanakan sedemikian rupa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi apa yang disangka ketika pagi hari setelah anak saya bangun dari tidur, mereka bergegas pakai pakaian renang dan mereka segera membangunkan saya, "Pak, ayo kita renang, ayo Pak renang Pak." Nah, saya segera pakai pakaian renang dan anak-anak saya juga ketiganya pakai pakaian renang sudah komplit. Dan waktu itu kami berjalan menuju fasilitas hotel, yaitu salah satunya kolam renang. Tapi ternyata tak disangka Bapak Ibu Saudara sekalian apa yang terjadi ketika kami sampai di kolam renang, ternyata kolam renang itu tidak bisa digunakan. Kolam renang itu sedang diperbaiki dan sedang dibersihkan. Nah kami ketika melihat itu merasa sedih, merasa kecewa karena kami ternyata tidak bisa menikmati fasilitas hotel yang tersedia. Karena waktu itu memang kolam renangnya cukup bagus. Dan anak saya sontak bicara, "Alah Papa, ngapain nginep hotel ini kalau gitu Pak? Wong hotelnya tidak bisa dipakai buat renang." Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui, dalam segala sesuatu yang kita jalani dan kita lakukan dalam hidup ini, segala sesuatunya ada masanya. Untuk apapun di bawah langit, itu ada waktunya. Seperti yang tadi kita baca, ada waktu menanam, ada waktu mencabut, ada waktu menangis, ada waktu bersuka, ada waktu perang, ada waktu damai. Seperti kehidupan kita, ketika kita mengawali tahun yang baru, tentunya kita punya rencana-rencana, punya segala hal yang kita impikan dan apa yang akan kita kerjakan. Dan kita lihat pasti ada momen-momen tertentu yang bisa kita lakukan. Namun ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita mungkin menjalani tahun ini dan kira-kira kita sudah masuk di tahun yang ke-8, kita lihat ternyata apa yang kita rencanakan itu semuanya mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan.
Ada kejadian-kejadian, ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita yang di luar rencana dan kendali kita. Termasuk ada momen-momen yang terjadi dalam kehidupan kita yang mungkin membuat kita mengerutkan wajah dan bilang, kenapa kok begini? Kita mungkin mengalami kehilangan, kita mungkin mengalami duka cita, kita mengalami segalanya yang mungkin itu tidak baik bagi kita. Makanya kenapa pengkhotbah berkata mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 di sana dikatakan, ada waktunya lahir, ada juga waktunya menangis, ada juga waktunya membenci, ada juga waktunya mengasihi, ada juga waktunya perang, ada juga waktunya damai, bahkan ada waktunya bahagia, tertawa. Dan ternyata bagi beberapa orang mungkin melihat hal ini dengan sangat kontras dan ditentangkan antara yang satu dengan yang lain. Dan itu semua dipertentangkan. Ketika mereka melihat bahagia, oh enak bahagia itu ya. Tapi ketika mengalami kesedihan, mereka mengalami, aduh ini tidak enak, ini sedih, ini rasa-rasanya jauh dari Tuhan. Dan itu dipertentangkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi pagi ini pengkhotbah ingin mengajarkan kita, di dalam bacaan yang kita baca tadi, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, itu sebenarnya bukan sesuatu yang harusnya kita kontraskan, tetapi harusnya kita bisa menikmatinya. Kenapa? Karena sebagai anak Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu baik. Apa yang Dia rencanakan dan apa yang Dia kerjakan dalam kehidupan kita, tidak mungkin di luar rencananya. Tidak mungkin iseng-iseng. Semua ada di dalam kendali dan kontrolnya. Kita tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu kita ingat dan cermati bahwa hidup kita itu seperti yang namanya sebuah piano. Ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna putih. Tapi harus kita ketahui, jika Tuhan yang memainkan piano itu, maka akan menjadi melodi yang indah. Dan itulah hidup kita. Mungkin hidup kita mengalami yang pahit dan juga sebentar mengalami yang manis. Mungkin hidup kita mengalami duka cita tapi juga mengalami bahagia. Namun sebenarnya ketika hidup kita di tangan Tuhan dan itu dimainkan oleh Tuhan, itu sebenarnya menjadi melodi yang indah bagi kita. Perlu kita ingat dan cermati Bapak Ibu Saudara sekalian. Perlu kita ingat dan cermati, apa yang tertera di dalam bacaan kita, di dalam puisi tadi ini, bukan sesuatu yang harus kita kontraskan, melainkan itu harus kita mengerti bahwa ini semua menggambarkan keseluruhan perjalanan kehidupan kita manusia. Nah ini harus kita cermati dan ingat, waktu-waktu kehidupan kita itu terus berubah, tidak ada yang kekal, tidak ada yang tetap. Tidak ada yang tidak berubah di dalam dunia ini, semuanya berubah Bapak Saudara sekalian. Kalau dulu kita tidak mungkin pakai masker, tapi sekarang kita diwajibkan dan harus pakai masker. Kalau dulu mungkin orang pakai masker kita anggap aneh, antik dan lain sebagainya. Tapi sekarang orang harus pakai masker. Semua berubah, tidak ada yang berubah. Di dalam tatanan kehidupan ini semuanya berubah. Seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya kondisi momen-momen kehidupan kita, semuanya berubah. Dan justru inilah yang harusnya membuat kita bersyukur, membuat kita bersuka cita, karena kita tahu betapa kreatifnya Allah kita. Allah kita sungguh-sungguh kreatif, membuat hidup ini tidak hanya monoton Bapak Saudara sekalian. Allah kita terus bekerja dan memikirkan perubahan-perubahan yang begitu indahnya dalam kehidupan kita. Dan itu sungguh luar biasa Bapak Saudara sekalian. Maka dari itu, kita harus tahu bahwa segala sesuatu itu bisa berubah. Segala sesuatu itu bisa berubah. Tidak ada yang dapat dipegang. Karena semuanya itu berubah. Dan kalau itu kita tahu bahwa semuanya itu berubah dan kita tidak punya pegangan, itu membuat hidup kita benar-benar mengerikan sekali. Kenapa? Karena tidak ada jaminan dan tidak ada kepastian. Maka dari itu kita harus punya pegangan. Makanya kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita boleh lihat di dalam dunia perjalanan kehidupan kita, banyak yang terjadi. Kalau kita mau refleksi sejenak, banyak orang yang berpendidikan tinggi, mungkin sarjana, S1, S2, ataupun S3. Namun ternyata apa yang terjadi? Mereka juga mengalami pengangguran. Mereka masih nganggur, bahkan susah cari pekerjaan. Bahkan kita tahu juga orang yang punya kekayaan yang berlimpah-limpah, mungkin punya harta yang mewah dan lain sebagainya. Tapi apa yang bisa terjadi? Ternyata masih juga bisa bangkrut. Berubah Bapak Saudara sekalian. Masih bisa bangkrut, mengalami kebangkrutan. Bahkan orang yang sehat, kelihatannya bugar, kondisinya prima. Namun ternyata seiring berjalannya waktu, tetap manusia itu bisa mengalami sakit, bahkan meninggal. Kita tahu berarti ini menunjukkan kepada kita dan mengingatkan kita bahwa kondisi apapun itu pasti berubah.
Tidak ada yang tidak berubah di bawah kolong langit ini. Bagaimanapun keadaan dan situasi kita, baik itu mau sedih ataupun bahagia, waktu itu tidak pernah berhenti menunggu, dan waktu itu akan tetap berjalan dan terus berubah. Waktu itu tidak akan menunggu kita, sih ya sebentar ya, enggak. Waktu itu akan terus berubah, Bapak Saudara sekalian. Tidak akan nunggu kita siap atau sudah siap sedia, enggak. Dia akan terus berjalan dan terus berubah. Nah, maka dari itu Bapak Saudara sekalian, dari hal yang semacam ini, apa yang sebenarnya Allah mau ajarkan kepada kita melalui waktu-waktu kehidupan kita yang terus berjalan ini? Apa yang Allah ingin nasihatkan kepada kita dan Allah ingin membuat kita boleh sadar di dalam menjalani kehidupan ini yang semakin hari semakin berjalan terus dan tidak pernah berhenti. Dan kita harus mengikutinya itu sedemikian rupa. Apa yang Allah ajarkan? Ada dua hal yang Allah mau ajarkan untuk kita di tengah-tengah perjalanan waktu kehidupan kita yang terus berjalan ini. Yang pertama, Bapak Saudara sekalian, apa yang Tuhan ajarkan? Yaitu senantiasa bergerak dari waktu ke waktu yang lain. Tuhan ingin ajarkan kepada kita, kita harus senantiasa bergerak dari waktu ke waktu yang lain. Jangan berhenti, jangan diam saja, dan jangan monoton hidup ini. Dan jangan hanya meratapi, menyesali kehidupan kita. Tapi kita terus berjalan, terus bergerak mengikuti waktu-waktu kehidupan kita. Hidup itu seperti sepeda, Bapak Saudara sekalian. Seperti sepeda. Kalau kita ingin menyeimbangkan perjalanan sepeda kita, tentunya kita harus terus bergerak, maju, dan harus dipancal terus. Kalau kita tidak memancal, atau kita cuma diam saja, pasti sepeda itu tidak akan seimbang. Dia akan pasti oleng ke kiri atau oleng ke kanan. Bahkan kalau sepeda itu tidak diayu, dia akan terjatuh. Maka dari itu, supaya seimbang, sepeda itu harus diayu, supaya tetap menjaga keseimbangannya. Maka dari itu Bapak-Ibu sekalian, hidup itu juga demikian. Harus terus-menerus bergerak dari satu kutub ke kutub yang lain. Kita tidak boleh berhenti saja dan diam saja, tidak boleh. Harus terus bergerak. Dari satu sisi yang utara mungkin, kita harus terus melangkah maju sampai ke sisi yang lain, selatan. Dan itulah kehidupan kita. Mungkin kita mengalami kesedihan di satu sisi. Tapi jangan terus berhenti di sana. Kita tetap terus senantiasa bergerak, maju di dalam kesedihan kita, tetap kita dipaksa harus maju ke sisi yang lain supaya kita juga akan mengalami kebahagiaan. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya kesedihan itu abadi, tidak ada. Tidak ada yang namanya keterpurukan itu abadi, tidak ada. Jika kita mau melangkah maju, mau bergerak, pasti tidak ada yang abadi. Sukacita itu pasti menghampiri kita. Karena apa? Karena kutub kesedihan itu juga akan bergerak menuju ke kutub yang namanya sukacita dan kebahagiaan. Kita juga harus tahu tidak ada yang namanya air mata abadi, tidak ada. Kenapa? Karena kita diciptakan dengan sempurna oleh Allah. Kita diciptakan begitu indahnya oleh Allah. Tidak ada yang namanya air mata abadi. Dia menciptakan kita sempurna. Ketika kita mungkin merasa susah, merasa sedih, merasa banyak persoalan, dan mungkin kita mengalami sakit penyakit, bersabarlah, sabar. Dan jangan hanya sabar, tapi juga harus terus bergerak, terus berusaha, supaya apa? Karena pada akhirnya ketika kita bergerak dan berusaha, pada akhirnya kita pun mengalami kebahagiaan, sukacita, bahkan kesembuhan. Orang yang sakit harus bergerak, jangan hanya meratapi sakitnya. Ya berusaha, pergi dokter, minum obat, dan lain sebagainya. Tetap semangat menjalani kehidupan ini. Itulah makanya kenapa kita harus ingat. Kita harus benar-benar ingat, jika kita ada di kutub saat ini, sedih, majulah terus melangkah dan melangkah, sampai kita menemukan kebahagiaan. Dan juga kita harus hati-hati dan waspada. Jika saat ini kita berada di kutub yang mungkin mengalami kutub kebahagiaan, tapi kita harus ingat juga, kita harus hati-hati. Suatu kali pun, kita pun nantinya juga akan mengalami yang namanya kesedihan dan kepedihan. Karena apa? Tidak ada yang namanya abadi di dunia ini, termasuk kebahagiaan, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang namanya kebahagiaan sejati. Makanya kenapa, termasuk kalau kita mau nikah atau punya pacar gitu ya, punya pacar ngomong sama pacarnya, nih nikah sama aku yuk nih, nanti kalau nikah sama aku tak buat bahagia terus. Omong kosong Bapak Saudara sekalian, itu nonsen. Tidak ada orang yang punya kebahagiaan itu abadi, juga tidak ada. Termasuk orang yang sedih abadi juga tidak ada. Buktinya apa? Ketika menikah pasti mengalami air mata. Ketika menikah tetap ada tangisan, tetap ada sakit Bapak Saudara. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Maka kita harus tahu, tidak ada yang abadi di bawah kolong langit ini. Tidak ada pengalaman yang baik atau buruk akan bertahan selamanya. Jangan sesali. Maka dari itu ingatlah pelajaran yang diberi.
Segala pengalaman yang terjadi itu sebenarnya adalah pengalaman yang berarti bagi hidup kita. Itu adalah pengalaman yang berarti bagi kita. Dan yang kedua, apa yang sebenarnya Allah ajarkan kepada kita melalui waktu-waktu kehidupan kita. Yang kedua, Allah selalu bekerja di dalam waktu-waktu kehidupan kita. Maka dari itu, carilah makna kehidupan kita di dalam relasi dengan Dia. Allah selalu bekerja dalam hidup kita, maka carilah makna hidup berelasi dengan Dia. Kita perhatikan di ayat yang ke-11, Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, di sana dikatakan demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah dunia dan waktu yang terus berubah, dan ujung-ujungnya itu adalah sebenarnya kata pengkhotbah sia-sia, maka pengkhotbah mau memberitahukan kepada kita bahwa meskipun di dalam perjalanan hidup kita, di dalam perjalanan iman kita, kita boleh jangan hanya sekedar pingin enaknya saja, pingin baiknya saja, nanti lo indah pada waktunya. Jangan. Ada sesuatu yang tidak bisa kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada sesuatu yang tidak bisa kita mengerti sebagai manusia. Kita terbatas di dalam hal itu. Di sanalah ternyata, di tengah-tengah keterbatasan kita, di tengah-tengah ketidakmengertian kita, sebenarnya tangan Tuhan itu bekerja memberikan yang terbaik bagi kita. Sebenarnya tangan Tuhan itu bekerja tanpa kita sadari, tanpa kita mengerti. Tangan Tuhan itu terus bekerja. Dan yang kita ketahui bahwa sebenarnya ternyata Allah itu selalu hadir di dalam setiap waktu-waktu kehidupan kita. Allah itu selalu hadir di setiap fragmen-fragmen ataupun momen-momen kehidupan kita. Firman-Nya merupakan sebuah jaminan bagi kita bahwa tangan Tuhan itu terus bekerja di dalam perjalanan hidup kita. Tangan Tuhan itu selalu merendah di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah berhenti. Makanya kenapa firman Tuhan tadi dikatakan, ia memberikan kekekalan itu. Supaya kita indah pada waktunya. Nah, kekekalan di sini itu bicara mengejar sesuatu yang tak terbatas dan tetap Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun kan pertanyaannya bagaimana mungkin kita bisa ngejar yang kekal itu? Bagaimana mungkin kita bisa ngejar yang tetap itu? Tidak bisa. Dan kita perlu tahu bahwa semuanya itu hanya karena Tuhan yang taruh itu bagi kita. Hanya Tuhan yang menyediakan itu bagi kita. Bukan kita manusia yang mencari itu, bukan. Tapi Tuhanlah yang telah menyediakan bagi kita. Kita harus ingat dan ketahui bahwa hidup ini itu di dalam rangkaian waktu kehidupan. Hidup itu di dalam rangkaian waktu kehidupan. Namun, tapi hanya Tuhanlah yang menanamkan di dalam diri kita manusia untuk melihat setiap benang merah pemeliharaan dan penyertaan Allah atas hidup kita. Hanya Allah lah yang menyediakannya supaya kita bisa melihat benang merahnya. Wow, Allah kita itu Allah yang luar biasa. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pada bagian ini kita diingatkan bahwa saat kita tidak tahu, jangan banyak bicara. Saat kita tidak mengerti, jangan ngeluh dan ngomel. Ada saat-saatnya kita pun harus berdiam diri. Karena apa? Karena kita ini manusia, bukan Allah. Sehingga selalu ada banyak misteri ataupun pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kita jawab di dalam kehidupan kita. Makanya dari itu jangan pernah jadi Allah yang sok tahu kita ini. Jangan. Kita harus rendah hati. Di dalam dunia yang selalu berubah ini Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya Tuhanlah yang dapat membuat hidup ini berarti. Dia sendiri juga membuat kita boleh sadar bahwa Dia Allah yang tetap, Allah yang kekal, tidak pernah berubah. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita tahu di dalam setiap momen-momen kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita harus ingat. Pengkhotbah 3:11 ini katakan, indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Nah kita harus lihat frase ini. Indah pada waktunya ini bicara apa? Indah pada waktunya itu bukan bicara ketika kita nanti sakit lalu sembuh. Oh ini puji Tuhan, ini loh indah pada waktunya. Indah pada waktunya itu bukan bicara ketika kita mungkin saat ini susah, kepepet, ataupun lagi menderita, kekurangan duit. Lalu nanti dipulihkan, punya uang banyak, diberkati berlimpah-limpah. Oh ini indah pada waktunya. Bukan. Indah pada waktunya bukan hal yang buruk lalu nanti baik, itu berarti indah pada waktunya. Tidak Bapak Ibu Saudara sekalian. Indah pada waktunya bukanlah yang dimaksud seperti itu oleh pengkhotbah. Indah pada waktunya yang dimaksud oleh pengkhotbah adalah ketika kita menjalani kehidupan kita, ketika kita ada di dalam momen-momen kehidupan kita, di sana kita bisa menemukan makna hidup,
yaitu makna berelasi dengan Dia. Disitulah indah pada waktunya. Ketika kita menderita, tetapi kita masih bisa menemukan kehadiran Allah. Itulah makna yang berarti dan itulah indah pada waktunya. Termasuk ketika mungkin kita sedang sakit, tapi kita bisa mengerti di dalam kesakitan kita, di dalam kekurangan kita, ada Allah yang hadir dalam hidup kita. Itulah indah pada waktunya. Di setiap momen kehidupan kita, dan kita masih bisa berelasi dengan Dia, itulah sebenarnya indah pada waktunya. Berarti indah pada waktunya itu bicara adalah berelasi dengan Allah. Bukan dari buruk jadi baik, bukan. Indah pada waktunya itu adalah ketika kita bisa berelasi dengan Allah di setiap waktu-waktu kehidupan kita dan momen-momen kehidupan kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa Tuhan, kehidupan itu tidak memiliki tujuan. Tanpa tujuan, hidup itu sebenarnya tidak memiliki makna. Dan tanpa makna, kehidupan itu tidak memiliki harapan. Jadi, temukanlah makna hidup di dalam kehidupan kita, di dalam relasi dengan Allah. Di setiap waktu-waktu kehidupan yang kita jalani. Dan kita ketika bisa menemukan itu, benar-benar indah pada waktunya. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah Allah mengajarkan kepada kita hal-hal yang perlu kita cermati, ternyata kita pun juga diajar oleh pengkhotbah bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita di setiap waktu ini. Karena kan kita terbatas, karena kita tidak tahu apa-apa. Nah ternyata pengkhotbah juga ajarkan dan ingatkan firman Tuhan ini. Dan firman Tuhan ini cukup indah. Puisi ini cukup indah. Bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita setiap waktu ini karena kita tidak tahu apa-apa. Kita akan perhatikan kembali yang pertama, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini untuk kita tetap menikmati hadirat Tuhan, relasi dengan Dia. Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, nikmati hari ini, carpe diem. Nikmati hari ini, carpe diem. Kita perhatikan ayat 12 dan 13 di sana dikatakan, aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya, itu juga adalah pemberian Allah. Mengapa Bapak Ibu Saudara sekalian, pengkhotbah memberikan kita solusi dan ajakan bahwa untuk hidup hari ini, nikmatilah hari ini, simple. Pengkhotbah ingatkan kita, untuk hidup hari ini, nikmati hari ini. Saat kita tidak mungkin mengerti, mungkin hari ini tidak ngerti. Dan kita mungkin bertanya, mengapa ini terjadi, mengapa itu terjadi, kita tidak perlu ambil pusing. Kita tidak usah mikirin terlalu lebih-lebih, dan sampai stres, sampai mungkin kita botak mikiri, tidak perlu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jalani saja, nikmati saja bersama Tuhan. Kenapa? Karena apa kata firman Tuhan seperti tadi pengkhotbah? Nikmati saja hari ini. Nikmati yang ada. Nikmati kesenangan yang ada di tengah-tengah waktu-waktu kehidupan kita. Ketika kita mungkin sakit, nikmati saja kesakitan kita. Tetap ada momen-momen terbaik ketika kita bisa temukan relasi dengan Dia. Tetap ada sukacita di sana. Kenapa? Karena tetap ada anugerah Allah. Karena Allah yang memberikan itu. Allah tetap menopang dalam anugerahnya. Maka dari itu kita harus tahu bahwa yesterday itu history. Tomorrow is mystery. Today is a gift. That's why it's called the present. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hari kemarin itu sudah hilang. Hari esok itu belum datang. Kita hanya memiliki hari ini. Maka dari itu lakukan yang terbaik hari ini. Jangan pikiri yang lalu-lalu, jangan mikir yang ke depan yang tidak bisa kita mengerti. Nikmati saja hari ini. Karena apa? Mari kita mulai dan nikmati hari ini yang sudah Tuhan berikan. Jalani dengan semangat, jalani dengan sukacita. Jangan puyeng-puyeng mikiri yang lalu-lalu dan jangan puyeng-puyeng mikiri yang ke depan. Karena apa yang terjadi ke depan kita pun juga tidak tahu Bapak Saudara sekalian. Jalanlah waktu ini dengan yang ada. Karena hidup ini misteri Bapak Saudara sekalian. Hidup ini misteri. Live for the present. Jalani saja. Hiduplah untuk hari ini saja. Penting hidup hari ini saja. Dan itu penting untuk kita ketahui. Kenapa? Penting dan perlu kita fokus untuk kita menjalani hidup ini. Kenapa? Menikmati hidup hari ini, menjalaninya dengan ucapan syukur, sukacita dan berserah kepada Allah. Itulah yang terbaik. Disitulah kita bisa menikmati yang terbaik dari Allah yang sudah Allah berikan dalam hidup kita Bapak Saudara. Maka dari itu, kita tidak bisa meramalkan masa depan karena itu misteri. Sekalipun 1 detik ke depan, kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita pun bisa saja berencana untuk menghabiskan waktu kita dengan siapa dan seperti apa. Bisa kita berencana seperti itu. Namun, kita tidak bisa menjamin dengan pasti untuk melakukan hal tersebut.
dan berapa lama kita bisa ada di dalam dunia ini, tidak bisa jamin. Maka dari itu Bapak Saudara sekalian, nikmati saja kehidupan yang kita miliki hari ini. Nikmati hari ini bersama Allah. Dengan apa? Dengan bersyukur, dengan berbahagia, dengan segala yang kita punya. Nikmati itu semua. Kenapa? Ketika kita bisa menikmati itu semua dengan berserah dan bersyukur, itulah yang membawa kita pada hakikat kehidupan kita yang sesungguhnya dengan Allah. Maka dari itu Bapak Saudara sekalian, nikmati saja. Untuk kita bisa mengalami kehidupan ini dengan baik, nikmati saja, jalani waktu-waktumu. Ketika kau nabur, jalani dengan nikmat. Ketika kau bekerja, jalani dengan nikmat. Ketika mungkin kita saat ini sakit, jalani saja dengan nikmat. Jalani saja dengan Tuhan, dengan ucapan syukur. Dan yang kedua, sebelum kita masuk yang kedua, kita harus ingat satu hal lagi. Pastikan saja Bapak Ibu Saudara sekalian, pastikan dalam hidup kita menikmati saat ini, hari ini, jam ini, menit ini, detik ini, nikmati saja, sebab besok akan berubah menjadi sebuah kenangan. Maka dari itu, ketika ada hari ini, nikmati saja hari ini. Dan yang kedua, yang terakhir, bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita di dalam setiap waktu-waktu kehidupan kita, karena kita tidak tahu apa-apa. Yang kedua, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Kita perhatikan ayat 14 dan 15 di sana dikatakan, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Wow, kenapa kita harus takut akan Tuhan dalam menjalani kehidupan ini yang tidak bisa kita tahu dan tidak bisa kita mengerti? Kenapa? Ternyata firman Tuhan ingatkan dan ajarkan kepada kita bahwa karena hanya Tuhanlah yang mengetahui dan mengontrol kehidupan kita, baik saat ini sampai masa depan. Hanya Tuhanlah yang mengontrol. Hanya Tuhanlah yang tahu dengan baik detail kehidupan kita. Tuhan tidak pernah main-main dengan kehidupan kita. Tuhan benar-benar merencanakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tujuannya adalah waktu-waktu kehidupan kita dalam kehidupan kita ini supaya benar-benar kita menjalani dengan baik dan Dia dijadikan sebagai pegangan satu-satunya untuk kita. Maka dari itu perlunya kita takut akan Tuhan dan hormat kepada Dia, karena Dia adalah Tuhan penguasa waktu, Tuhan yang tidak terbatas oleh waktu, dan Dialah Tuhan penguasa. Di antara dunia yang terus berubah, Dia satu-satunya Allah yang tidak pernah berubah. Dia Allah yang tetap. Maka dari itu kita harus takut akan Dia, hormat akan Dia. Takut akan Tuhan itu berawal dari hati ini Bapak Saudara sekalian. Takut akan Tuhan itu berawal dari hati. Hati yang benar-benar mengasihi dan hati yang benar-benar hormat akan Dia. Pagi ini pertanyaannya, apakah kita benar-benar mengasihi Dia? Apakah kita benar-benar hormat akan Dia? Kalau kita mengasihi dan hormat pada Dia, berarti kita takut akan Dia. Karena Dialah yang satu-satunya tidak berubah di dunia ini. Dialah sandaran dan pegangan kita. Maka dari itu kita harus benar-benar menyadari penyertaannya, pemeliharaannya yang telah Tuhan berikan dalam hidupmu dan hidupku. Maka itulah satu-satunya jaminan dan pegangan hidup kita. Kita tidak akan pernah sia-sia ketika kita mengerjakan sesuatu yang baik yang telah Allah berikan. Tidak akan sia-sia. Karena apa? Karena 1 Korintus 15 ayat 58 katakan, jeripayamu tidak akan pernah sia-sia. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang hormat akan Tuhan, tidak akan pernah sia-sia jeripayanya. Dia benar-benar akan dipelihara dan diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka dari itu, di dalam menjalani hidup ini yang kita tidak bisa mengerti, takutlah akan Tuhan. Hormatlah akan Tuhan. Kenapa? Karena orang pintar dan orang berpengalaman saja itu bisa gagal. Bisa gagal dan terpuruk kalah Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang pintar dan orang berpengalaman itu bisa gagal dan terpuruk kalah. Namun orang yang takut akan Tuhan, dia bisa berpegang. Dia bisa berpegang dengan tenang. Menikmati setiap waktu-waktu kehidupannya. Orang yang takut akan Tuhan, dia bisa tetap tenang menikmati waktu-waktu kehidupannya. Kalau orang yang pintar dan pengalaman tapi tidak akan Tuhan, dia tetap akan terpuruk dan kalah. Tapi orang yang takut akan Tuhan, dia bisa memegang dengan tenang, menjalani hidupnya. Karena ada tahu Tuhannya tidak pernah berubah. Maka dari itu, takut akan Tuhan itu bicara menikmati kesenangan dan pekerjaan, serta menemukan makna hidup di dalam karya kebangkitan Kristus Yesus. Itulah panggilan hidup kita yang sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kristus Yesus yang telah bangkit, yang telah mengalahkan maut, itulah pegangan hidup kita. Harusnya kita takut dan hormat kepada Dia. Marilah
dengan kesadaran bahwa Yesus yang sudah bangkit, inilah yang membuat kita hidup bukan tanpa tujuan. Inilah yang membuat kita benar-benar memiliki gambaran besar bahwa ketika kita sudah berada di dalam satu kisah hidup ini, dalam perjalanan hidup ini, hidup kita bukan hidup yang main-main. Hidup kita ada di dalam rencana besarnya Allah. Di dalam sejarah kehidupan manusia ini ada Allah yang merencanakan. Karena itu dalam peran kehidupan kita, jalanilah dengan baik. Jalanilah dengan takut dan gentar. Karena tangan Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Tangan Tuhan selalu menopang kita. Kiranya Allah berkenan kepada kita. Dan biarlah kita juga senantiasa takut akan Tuhan dan menikmati kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, yang bersyukur, dalam anugerah dan kemurahan-Mu yang menopang kami masih boleh diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan kami, ada waktu-waktunya kami mengalami hal yang baik dan hal yang buruk. Tapi di antara itu semua kami tahu Tuhan yang memegang kehidupan kami. Tuhan yang menjadikan semuanya itu indah pada waktunya. Tolong kami Roh Kudus, di dalam kami menjalani kehidupan ini, seperti yang firman Tuhan ajarkan. Biar kami dapat terus bergerak dan tidak diam di satu tempat. Tapi kami mau tetap semangat melangkah. Meskipun kami mengalami kesusahan, tapi kami mau terus bergerak untuk kami sampai mengalami kebahagiaan. Dan juga sebaliknya, biar kami dapat di tengah-tengah kehidupan yang kami alami, kami tetap dapat menemukan makna hidup kami, yaitu berelasi dengan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami mengalami relasi dengan Tuhan, apapun boleh terjadi, tetapi selama ada kehadiran Tuhan dalam hidup kami, itu cukup bagi kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur, karena hanya ucapan syukur kami, itulah yang menjadikan kami kuat. Karena kami dapat menikmati setiap waktu-waktu kehidupan kami. Karena kami tahu, ketika kami takut akan Tuhan pula, disitulah kami juga boleh mengalami anugerah Tuhan yang besar. Karena kami tahu hidup ini bukan hidup yang main-main. Tapi hidup ini adalah anugerah yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami sungguh bersyukur dan Tuhan memberkati jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terima berkatnya hari ini. Haleluya. Katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari yang percaya sekali lagi, mari katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Wow, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Mari yang percaya katakan, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan
tidak menimpa aku. Shalom saudara-saudara, hari ini kita telah diberkati firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Yusak Cipto. Kita semua disegarkan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan adalah sumber kekuatan dan penuntun jalan kehidupan kita. Kepada Bapak Pendeta Yusak Cipto, saya mau mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang sudah disampaikan. Kiranya Tuhan terus memberkati Bapak. Tuhan terus memelihara dan menyertai Bapak dan keluarga. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak. Saudara-saudara yang saya kasihi, mari kita sama-sama mengangkat tangan kita dan kita akan terima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku melepaskan berkat turun atasmu. Diberkati keluargamu, anak, istri, dan cucumu. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatanmu. Engkau berusia panjang dan diberikan sukacita dalam hidupmu. Engkau tidak pernah kekurangan segala sesuatu dalam kehidupanmu. Diberkati pekerjaanmu. Segala sesuatu yang kau usahakan dibuat Tuhan berhasil. Diberkati juga masa depanmu. Setiap doa, cita-cita, bahkan kerinduanmu yang kau terus-menerus sampaikan kepada Tuhan, didengar dan dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Allah sumber damai sejahtera, melimpahkan damai dan sukacita dalam kehidupanmu semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimeteraikan berkat itu menjadi milikmu. Sekarang ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.